Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yanshurna bi sumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, segala puji kita haturkan kepada Allah. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan cabang-cabang keimanan. 77 cabang keimanan. Cabang yang ke-13 At-tawakkal. Maksudnya berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah itu maknanya mengembalikan segala urusan itu kepada Allah. Bahwa segala urusan itu akan terjadi, akan lancar, akan sukses, akan terlindung itu apabila datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal atau berserah diri itu ada 3 macam atau ada 3 tingkatan. Yang pertama, kepasrahanmu kepada Allah seperti kepasrahan seseorang kepada orang yang lebih mulia dan lebih pandai darinya. Engkau merasa mantap ketika pasrah kepada orang tersebut. Ini pasrah yang paling rendah, pasrah yang paling kecil, paling bawah. Adanya kepasrahan itu membuat adanya ketenangan. Orang kalau sudah menyerahkan urusannya kepada orang lain, maka dirinya tenang, lega.
bisa ngerjain urusan yang, kenapa? Karena urusan yang satu sudah diserahkan ke orang. Lah, tingkatannya yang pertama kayak apa? Kayak orang pinter dan orang goblok. Di depan kamu ada orang pinter yang tahu jalan, umpamanya supir. Kamu nggak tahu jalan, tapi karena dia tahu jalan, kamu tenang, aman dah. Ada yang tahu jalan. Tanya, kemana Pak? Kanan, tenang aja. Kamu tenang pasti, beres dah, pasti nyampe dah. Kenapa? Ada yang tahu. Kamu datang ke satu kota, kamu nggak kenal kota itu, ada yang tahu. Kamu didampingi dia, aman. Nah, saya mau ke rumahnya si Anu. Oh, lewat sini. Sampai. Itu pasrah yang pertama, seperti pasrahnya orang goblok kepada orang pintar. Nanti pasrah dalam urusan-urusan tertentu gitu loh. Urusan apa? Petunjuk, pengetahuan. Nah, saya sama kamu untuk urusan yang lain, mau saya urusan sendiri, nggak mau urusan sama kamu saya. Jadi hal-hal yang dia nggak tahu maka dia pasrahkan kepada yang tahu. Yang kedua, kepasrahan kepada Allah seperti kepasrahan dan kepercayaan seorang anak kepada orang tuanya. Seorang anak tidak punya pikiran lain selain pasrah dan patuh kepada orang tuanya, karena dia beranggapan orang tuanya lah yang bisa mengangkat derajatnya. Ini kepasrahan yang mulai meningkat, berserah dirinya mulai meningkat. Kenapa? Berserah dirinya seorang anak kepada orang tua. Saya ini mau diarahkan kemana ya? Mau disekolahkan kemana? Mau dijadikan apa? Itu saya pasrah deh sama orang tua saya. Karena dia kan yang melahirkan saya, yang punya harapan akan kemajuan saya, maka pasti dia mengarahkan saya kepada yang terbaik. Nggak mungkin orang tua saya mengarahkan saya kepada yang terjelek, nggak mungkin, pasti mengarahkan yang terbaik lah. Karena punya pemikiran seperti itu, maka dia menyerahkan urusannya kepada orang tua. Nah, hari ini pakai ini ya, siapa? Hari ini sekolah di sini ya, siapa? Dia nggak ikut mikir, udah. Pokoknya apa kata orang tuanya, yes. Karena dia sudah tahu, dia sudah serahkan hidup saya serahkan sama dia. Ini tingkat kepasrahan yang kedua. Bukan hanya untuk satu hal, tapi untuk seluruh hal. Urusan makan, urusan sekolah, urusan apa dah. Pokoknya apa kata orang tua saya, oke, yes. Sampai urusan jodoh, nah kawin sama ini ya, oke Pak, sudah pakai nolak udah. Terus ada lagi tingkat yang ketiga yang paling tinggi tawakalnya. Yaitu seperti apa? Seperti tawakalnya mayit kepada orang yang memandikan. Ya. Mayit itu sudah nggak pernah nanya, pasrah, bongkokan, udah berserah diri mutlak. Lu mau gua mau ditusuk-tusuk kayak mau diteburin kemana kayak terserah lu dah. Itu pasrah yang paling tinggi. Lah, kita diminta untuk pasrah kepada Allah dalam beberapa pilihan tingkatan tadi. Kamu berada kepada kepasrahannya kepada Allah itu berada pada posisi yang mana? Jangan sampai kamu nggak punya kepasrahan terus semuanya harus kamu upayakan oh ini nggak bisa pasrah sama orang, harus usaha saya. Oh kalau nggak saya pegang nggak berhasil nih. Yang lain belakangan, harus saya maju. Jangan sampai kamu nggak punya kepasrahan. Artinya
kamu nggak punya cabang-cabang dari iman yang menyatakan bahwa segala urusan itu akan beres bila diurus sama Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka tidak ada yang diperhitungkan lagi selain Allah, nggak ada. Artinya nggak ada yang akan kamu hitung-hitung lagi. Coba dia yang saya pasrahin ya, coba dia, nggak ada lagi udah. Orang yang sudah pasrah kepada Allah nggak akan berpikir akan punya hitungan lain orang yang akan dipasrahin. Sudah cukup Allah. Nggak usah saya menghadirkan yang lain untuk mengurus urusan saya. Maka tingkatan yang ketiga ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Sedangkan yang kedua tingkatan yang paling rendah. Jangan sampai engkau termasuk pula tingkatan yang ke-1 dan yang kedua. Karena tawakal itu wajib hukumnya bagi seorang mukmin. Menyerahkan urusan kepada Allah itu wajib hukumnya. Artinya kamu mengupayakan masak nasi, setelah lengkap semua, tutup dandangnya, ngapain? Tawakal. Nunggu itu maknanya tawakal. Nggak usah Pak Muhammad sih mateng-mateng plak. Gimana sih orang? Hah? Dia nggak menyerahkan urusannya kepada Allah, tapi diurus. Itu namanya orang yang nggak percaya gitu loh. Orang kalau sudah menyerahkan urusan kepada Allah, nggak nanya lagi mau jadinya apa, kayak mau jadinya tahu, nanti sudah diurus sama Allah, beres semuanya. Tapi kalau kamu nggak pernah punya kepasrahan kepada Allah, maka kamu akan menganggap keberhasilan atau kesuksesan itu ada pada urusan saya sendiri. Jadinya kamu qadariyah, mu'tazilah, yang menganggap semua harus ada dalam kontrol saya, nggak boleh lepas dari kontrol saya, nggak bisa diserahkan kepada yang lain, nggak bisa. Jadi orang mukmin harus punya yang namanya tawakal. Ada lagi yang sampai menyebutkan puncaknya tawakal kayak apa? Yaitu kayak mayit. Ada yang mengatakan lagi tawakal kayak berserah dirinya orang yang belum dilahirkan kepada Allah. Orang yang belum dilahirkan itu akan berserah diri kepada Allah. Kapan lahirnya, emaknya siapa, bapaknya siapa, jadinya laki atau perempuan, nasibnya bagaimana, semua urusannya Allah. Kalau kamu bisa berserah diri untuk urusan besok seperti berserah dirinya kamu waktu mau lahir, ya beres sudah. Kamu udah kayak mayit berarti. Besok saya mau di mana ya? Besok akan kemana? Besok akan jadi apa? Besok makan apa? Besok bagaimana? Oh, itu urusan Allah. Sebelum saya lahir, saya nggak pernah mikir itu. Pernah nggak? Pernah? Kenapa sekarang giliran untuk ngurusin besok saya harus mikir gitu loh? Nah, orang yang punya tawakal akan diserahkan sama Allah. Besok ya urusan besok. Wong besoknya aja belum ada. Ngapain saya pusing ngurusin besok? Gitu loh. Kalau orang yang panjang angan-angan kan enggak, jangankan besok. Tahun depan udah diprogram nanti ya ini begini, komplit ya. Sak bajunya pakai baju ini, kolornya kolor ini, jamnya jam yang ini, sepatunya terus. Boleh nggak saya bikin jadwal begitu? Boleh. Tapi ada syaratnya nanti. Jadwal yang bagaimana yang diperbolehkan bagi seorang mukmin. Artinya kamu menjadwal, tapi kamu tidak mengangan-angan bahwa jadwal itu akan terlaksana dengan upaya kamu sendiri.
diri. Nggak akan bisa saya mengupayakan semua jadwal ini kalau nggak diurus, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ke-14 di antara cabang-cabangnya iman yaitu hubbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad. Hal itu sesuai sabdanya Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Sabda Nabi, tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kalian sampai aku, kata Nabi, lebih kamu kasihi, lebih kamu cintai, lebih kamu perhatikan dibandingkan kepada dirinya sendiri, melebihi hartanya, melebihi perhatian kepada anaknya, melebihi perhatian kepada orang tuanya, dan melebihi perhatian kepada semua manusia. Itu sabda Rasul tuh. Tidak sempurna iman kalian bila kalian belum bisa seperti itu. Berarti termasuk iman nggak? Iman, tapi bukan iman yang sempurna, gitu loh. Bukan nggak iman, kafir dong kalau nggak iman. Iman, tapi imannya tidak lebih sempurna. Nah, iman itu kan tingkat-tingkatan, nggak satu tingkatan, nggak ada beberapa kayak tawakal tadi lah ada tingkat-tingkatan. Iman juga begitu. Maksud dari hadis ini adalah bahwa engkau rela, engkau harus punya kerelaan untuk berkorban pada apa? Pada tenaga, pada harta. Baik itu dengan tenaga, dengan harta, untuk apa? Membela dan melakukan apa yang disukai dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamu harus punya himmah, punya kemauan, kekuatan yang kuat dalam hati untuk bisa melaksanakan apapun yang menjadi sesuatu yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ingin menunaikan haji dan umroh, kemudian ragu-ragu untuk berangkat dengan alasan khawatir terlalu lelah, terlalu sakit, atau mahal biayanya, banyak pembekalan di jalan, atau karena terhalang lautan api, akhirnya dia tidak berangkat karena takut akan mati, atau takut hartanya berkurang, atau takut pisah dengan anaknya, istrinya, dan orang tuanya, maka orang tersebut tidak memiliki iman. Maksudnya belum sampai iman yang sempurna. Maka cintalah kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah pada hakikatnya adalah bentuk cinta kepada Allah. Begitu juga kepada para ulama, orang-orang yang bertakwa. Begitu pula kepada aulia, para kekasihnya Allah. Maka ini bagian dari perkara yang disebut hakikatnya cinta. Hakikat cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasulullah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Jadi jalannya untuk cinta kepada Allah itu cinta kepada Nabi Muhammad. Jalannya untuk cinta sama Rasulullah,
membela Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Artinya menyiapkan waktu untuk bisa mengikuti perintahnya Rasulullah. Jangan sampai, wah nggak sempet, wah nggak ada waktu, wah lagi sibuk, wah lagi. Padahal hal itu berurusan dengan Nabi Muhammad SAW, berarti tidak ada kecintaan di hati kita kepada Rasulullah. Harus di hati kita muncul rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana memunculkan rasa cinta sama Rasulullah? Ini PR kamu nih. Bagaimana memunculkan rasa cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kamu bisa memunculkan cinta kepada seseorang? Kan cinta itu nggak harus syahwat. Cinta itu jangan kamu konotasikan dengan syahwat, jangan. Kamu cinta orang tua kan bukan syahwat. Kamu cinta adik kamu bukan syahwat. Kamu cinta kakak kamu bukan syahwat. Kamu cinta tetangga kamu yang janda, syahwat. Rumah janda yang diurusin. Urusannya lain lagi. Jadi cinta jangan konotasinya dengan syahwat. Lah, cinta sama Nabi Muhammad demikian. Lalu bagaimana? Perhatian, gitu loh. Menyiapkan, meluangkan waktu untuk berdekatan, untuk berurusan dengan kepentingannya, membelanya, memperhatikannya, gitu loh. Itu namanya apa? Menampakkan kecintaan sama seseorang. Kamu cinta sama orang tua kamu, prakteknya gimana? Ya perhatian. Kamu dekat dengan dia, apa yang jadi urusannya kamu bela, kamu tanggung, kamu urusin. Itu bagian kamu mencintai dia, merhatiin dia, gitu loh. Bukan cinta itu pokoknya yang nggak bisa kehilangan, itu urusan lain lagi. Jadi cinta yang dimaksud di sini adalah bagaimana dalam diri kita menjadi orang-orang yang senantiasa punya perhatian kepada Nabi Muhammad SAW, yang perhatiannya itu melebihi perhatian kepada dirinya sendiri. Kayak apa contohnya apa? Saya kadang lupa kapan hari ulang tahun saya, gitu. Tapi saya nggak pernah lupa kapan hari ulang tahun Rasulullah SAW, begitu. Saya kemarin aja dikasih kue ulang tahun. Bib, ini kue ulang tahun siapa? Yang ngasih istri saya. Ulang tahun saya, astagfirullahaladzim. Malu saya sampai. Yang ngasih kue ulang tahun istri saya. Nunjukin nggak punya perhatian sama hari ulang tahunnya. Perhatiin ulang tahunnya nggak apa-apa, yang penting kamunya saya perhatiin. Kalau kamunya nggak saya perhatiin juga, udah urusan ulang tahun belakangan. Lah kalau kamu kok nggak punya perhatian, tandanya kamu nggak pernah ngurusin, gitu loh. Cuek. Lah kamu nggak boleh cuek sama Nabi Muhammad SAW, nggak boleh sama sekali untuk urusan beberapa perkara. Nabi Muhammad SAW sampai dikatakan, kalau ketika kita pingin bisa cinta sama Rasulullah, maka lihat bagaimana perhatian Rasulullah kepada kita, gitu mestinya. Kalau kamu tahu betapa perhatiannya Nabi kepada kita, maka akan timbul nanti perhatian kamu sama Rasulullah. Ternyata dia merhatiin saya loh. Lah, kamu kok diperhatiin sama orang, kamunya nggak pernah? Gimana sih? Maka kalau kamu tahu betapa perhatiannya Nabi kepada kita,
maka kita nggak akan pernah melepaskan diri dari memperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu perhatiannya luar biasa kepada umatnya, bahkan kepada keluarganya kadang nggak diperhatiin, ya perhatiin umatnya. Artinya nggak dijadikan sebagai prioritas. Yang jadi prioritas adalah bagaimana merhatiin umat, merhatiin perkembangannya, kehidupannya, keamanannya, semua diperhatiin sama Rasulullah. Dan ini wajib kita mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, prakteknya, oh ya jangan kamu tanya. Ada orang nyinggung Rasul itu pedang, bukan urusannya tangan, bukan pedang langsung. Udah nggak pakai nanti yang lain-lain enggak. Wong ada yang ngentut depan Nabi tapi nggak ada suaranya, itu sahabat marah semua. Kurang ajar, siapa yang ngentut? Hah? Ya bukan adab, mau depan Nabi sudah nggak adab sama sekali sahabat. Tapi nggak ada suaranya, mau ngomong sama siapa, diem. Ini kan nggak tahu. Tahu bau aja. Duh, jahatnya nih orang. Itu sampai segitu gitu loh, perhatiannya sampai segitu. Jadi kita juga harus punya kecintaan sama Nabi Muhammad SAW, walaupun itu kecil, harus dipupuk terus sampai nanti tumbuh sampai besar. Jangan sampai nggak punya sama sekali kecintaan sama Rasulullah. Wah, ini bahaya. Artinya kamu nggak punya cabang keimanan untuk urusan itu. Kamu hanya punya pokok keimanan kepada Allah, tapi nggak punya cabang-cabang untuk berkaitan sama yang lainnya. Terus yang ke-15 di antara cabang-cabangnya iman adalah mengagungkan derajat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya selalu memakai tata krama saat mendengar nama beliau disebut, ketika mendengar hadis beliau dibacakan, seperti ketika membacakan sejarah Nabi Muhammad. Cara menyebut beliau juga diatur. Ada nyebutnya Gusti, Kanjeng, tapi jangan Baginda. Wih, jangan. Baginda Nabi Muhammad itu lebih pantas disebut sebagai Baginda gitu loh. Baginda kok. Maka jangan pernah menyebut beliau dengan hanya namanya. Oh, ini ada adab sama sekali. Wong itu nyebut Jibril gitu aja kayaknya nggak layak gitu loh. Hah? Siapa dia? Maka disebut dengan jabatannya, dengan bentuk kamu mengagungkan gitu loh. Apalagi Nabi Muhammad, ya Allah. Nyebutnya main enak aja. Terus kalau nyebut nggak ada kalimat nggak ada rasa yang muncul di hatinya ketika menyebut nama itu, nggak pernah ada kehangatan ketika nyebut namanya. Ini bentuk kamu nggak punya pengagungan sama Rasulullah berarti. Kamu nyebut nama ibu kamu aja pelan-pelan nyebutnya, artinya punya rasa kasih sayang ketika nyebutnya, punya rasa cinta ketika nyebutnya, apalagi nyebut Nabi Muhammad SAW. Maka itu harus muncul dari hati kamu. Caranya gimana? Kenali Nabi. Perhatiannya sama kamu sebesar apa? Semakin kuatnya pengetahuan kamu tentang perhatian Rasulullah, kamu akan tambah kuat merhatiin Rasulullah. Tapi kalau kamu nggak pernah tahu perhatian Rasulullah, kamu nggak akan perhatiin dia. Kamu anggap biasa-biasa aja. Maka orang yang menyebutkan langsung kepada namanya Nabi tanpa menyebutkan gelarnya, tanpa menyebutkan sanjungan untuk dia, sampai dikatakan diharamkan.
wajib membaca sholawat ketika mendengar nama beliau diucapkan, saat ketika menulis nama beliau. Ini bermasalah sekarang nih. Orang yang pertama nulis SAW itu dikatakan bagian orang-orang yang mendapatkan celaka sampai sekarang. Pengikutnya banyak gara-gara dia menyingkat jadi SAW. Tadinya nggak ada yang nyingkat. Setelah dia mulai nyingkat, mulai orang niru. Itu meniru kejelekan. Jadi jangan sampai kita memunculkan hal-hal tersebut. Saat menulis nama beliau, sebutkan sanjungannya. Jangan bersuara lantang ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ketika menyebut nama atau kelahiran Nabi Muhammad SAW, karenanya bagi orang awam tidak disunahkan berdiri ketika membaca Tola'al badru alaina min thaniyatil wada'. Orang awam gak disunahkan untuk berdiri. Kenapa? Karena berdiri juga gak ngapain, kata dia. Gue berdiri ngapain sih gue berdiri? Beda sama orang yang punya pengagungan, berdirinya betul-betul mau berdiri. Suruh duduk, gak berani saya duduk, gitu loh. Karena dia beranggapan di hatinya memandang Nabi, melihat sosoknya Nabi, memuliakan Nabi, hingga dia duduk nggak berani ketika itu. Apa? Kehilangan hormat, kehilangan takzim, kehilangan pengagungan sama Rasulullah SAW. Jadi membayangkan seakan-akan ketika kita baca Ya Nabi Salam, itu betul-betul Rasulullah dilahirkan, melihat bagaimana keramaiannya, hiruk pikuk orang menyambut kelahiran Rasulullah, dan kita seakan berada di situ gitu loh. Hingga berdirinya betul-betul harus berdiri saya nih. Kenapa? Menampakkan pengagungan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka orang awam yang belum begitu mengerti adab terhadap Nabi, jika mereka berdiri, dikhawatirkan akan terjadi bid'ah. Sedangkan bagi orang yang telah mengerti derajat Nabi, yakni para arifin, disunahkan untuk berdiri. Mayoritas orang awam belum mengerti bagaimana adab kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cara menghormati beliau. Seringkali saat berdiri mereka malah terlihat panik dengan melakukan hal-hal buruk yang diingkari oleh syariat agama Islam. Jadi berdirinya malah bukan beres, berdiri udah nyender, kakinya satu diangkat ke atas, ini nungguin apa sih Pak? Nggak duduk-duduk, kapan duduknya? Allah, udah nggak ada adab sama sekali. Kita mendingan duduk. Sopan duduk, cuma berdiri loh, gitu loh. Orang nyambut orang dengan berdiri itu lebih punya sikap tunduk apa. Ketika dia berdiri sikapnya nggak ada, maka mendingan duduk daripada berdiri, karena nggak ada hormat yang kamu tampilkan di situ. Nah, tiap-tiap orang mukmin harus punya pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Kayak melihat rambutnya Rasulullah, ya Allah, ciumnya. Melihat sendalnya Rasulullah, melihat jubahnya Rasulullah, gitu loh. Apapun yang berkaitan sama Rasulullah, hatinya tersentak, hatinya tergugah, tersentuh untuk bisa takzim, memuliakan, menyentuhnya, gitu loh. Ini bentuk pengagungan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu yang wajib kita munculkan di hati kita. Selain cinta sama Nabi Muhammad, kita wajib
mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya nih kita masuk sekarang bulan apa ini? Sya'ban. Bulan apa? Bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut Syahrun Nabi? Kenapa? Kenapa bulan ini disebut bulannya Nabi? Karena turun itu Rajab dong, kemarin Rajab terus Sya'ban. Karena bulan Sya'ban bulan turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bulan ini disebut bulanku, kata Nabi. Kenapa? Karena seluruh orang diperintah sholawat kepadaku di bulan ini. Maka bulan ini bulanku, kata Nabi. Nggak ada yang lain yang punya bulan ini. Ini bentuk pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan turunnya ayat hingga disebut bulannya Rasulullah SAW. Maka perbanyak sholawat di bulan ini. Berapa bacanya, Beb? Berapa aja yang bisa baca. Tapi jangan sampai nggak pakai tasbih. Kenapa? Itu membuat hati kita jauh, membuat hati kita melebihi orang-orang yang punya harapan baik. Artinya membuat hati kita seakan-akan saya ini sudah di luar batas yang lain. Membuat hati kita merasa lebih hebat dari yang lain, keluar batas lah. Kalau kamu pakai tasbih, kamu punya hitungan. Ketika punya hitungan, kamu akan merasa baru segini bisanya saya gitu. Itu lebih menenangkan hati, lebih mengecilkan hati, lebih mentawadukan hati dibandingkan kamu zikir tanpa tasbih. Kamu akan menganggap, saya kalau zikir nggak pakai hitungan, nggak terhitung jumlahnya berapa, nggak terhitung itu berapa miliaran loh. Hah? Bisa dihitung? Hah? 1000 bisa? Fair ya? Kalau masih ukurannya 100 bisa pakai jari. Ini kalau udah 1000, 2000, nah iya. Nah kalau kita zikirnya mau ukuran di bawah 100, cukup jari nggak apa-apa. Artinya saya mau sehari 100, cukup pakai jari, nggak usah pakai tasbih. Artinya memanfaatkan pahala dengan Allah, menjadikan ruas-ruas jari-jari kita untuk berzikir kepada Allah. Pakai tasbih juga sunnah Nabi. Artinya itu diberitakan disabdakan oleh Nabi, walaupun perawinya nggak ada langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang tertentu. Ketika mereka bermimpi berjumpa Nabi, mereka mendapatkan berita langsung dari, tanya perawinya siapa? Ya nggak ada perawinya, mana ada pakai perawi? Ya? Kalau zaman sahabat pakai perawi, dari kamu ke kamu ke Nabi. Jadi perbanyak sholawat di bulan ini, karena bulan ini bulan diperintahkan kita membaca lebih banyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah kecintaan kepada Nabi Muhammad, ditambahkan di hati kita rasa rindu sama Nabi Muhammad, ditambahkan di hati kita pengagungan sama Nabi Muhammad, ditambahkan di hati kita tambah kenal sama Nabi Muhammad, ditambahkan di hati kita tambah terikat dengan dirinya Nabi Muhammad, ditambahkan di hati kita, di mata kita beliau hanya sebagai cahaya mata kita, tidak ada cahaya yang lain yang menjadi penerang jalan kita selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan
kita bisa cinta kepada beliau di dunia dan beliau cinta kepada kita, ridho kepada kita sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarafna bi anana tarafna wa anana asrafna أشرفنا فتوب علينا توبة وصل لنا أوراتي آمين رأتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا ضبي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي wa alihi wa sahbihi dada tawsi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.